Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 10 atau KMI 4, Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-6 kajian akidah atau tauhid, yang insya Allah dalam kesempatan pertemuan ke-6 yang ini kita akan mengkaji, membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, definisi iman kepada Allah. Secara singkat sudah disampaikan, al-iman huwa at-tasdik. Iman itu adalah membenarkan. Kata lain, at-tasdik itu al-i'tiqadu jazim. Maka definisi iman kepada Allah secara lengkap menurut Dr. Sholih bin Fauzan dalam kitab Tauhid, al-imanu billahi ta'ala huwa al-i'tiqadul jazim bitafarrudillahi subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa kamali asma'ihi wa sifatihi. Artinya mengiktikadkan dengan pasti, dengan jazim akan maha esanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan kesempurnaan asma dan sifat-sifatnya. Berarti dari definisi tersebut, dalam iman kepada Allah intinya bertauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah terbagi menjadi 3. Pertama, tauhidur rububiyah. Kedua, tauhidul uluhiyah. Ketiga, tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhidur rububiyah? Masih dalam kitab Tauhid Sholih Fauzan, tauhidur rububiyah huwa tauhidullahi ta'ala fi af'alihi fahuwa al-mutafarridu bil khalqi war rizqi wal mulki wat tadbiri wa ghairi dzalik. Maksudnya tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala af'alnya, dalam segala yang diperbuat, yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah Allah yang menyendiri, Allah sendiri yang menciptakan segala sesuatu, memberi rizki, menguasai, mengatur semesta alam dan af'al yang lainnya. Jadi jelas, dalam tauhid rububiyah ini hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan jelas hanya Allah lah yang menjadi pencipta semua alam atau alam semesta. Selain Allah tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Bahkan menciptakan alam itu adalah salah satu bukti hujjah yang kuat bahwa Allah adalah sebagai Tuhan, sebagai ilah. Maka kalau ada yang mengaku atau yang diaku ada selain Allah dipandang sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagaimana sebagian manusia ada yang mengatakan Isa bin Maryam yang dikenal dengan Yesus itu sebagai Tuhan, itu tidak dimengerti secara akal. Karena alam ini adalah ciptaan Tuhan. Yang namanya ciptaan Tuhan dan alam sudah ada, berarti penciptanya harus lebih dulu daripada alam. Coba perhatikan, Isa bin Maryam atau yang dipandang oleh mereka disebut Yesus Kristus, itu jelas kelahirannya di tahun sekian Masehi. Sedangkan alamnya sudah ada. Masa kalau Isa bin Maryam dipandang Tuhan, masa alamnya, ciptaannya sudah lebih dahulu, sedangkan
itu yang dipandang Tuhannya baru lahir, itu tidak dimengerti akal. Maka itu secara akidah Islam itu tidak sesuai, itu menyimpang. Dan kita yakini bahwa Nabi Isa bin Maryam hanyalah hamba Allah dan Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Selanjutnya, dalil nakli tauhid rububiyah. Dalil nakli itu dalil hasil memindahkan dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih. Ini kita kaji dalil nakli dari Al-Quran yang menunjukkan rububiyah Allah. Pertama di surah Az-Zumar ayat 62, Allah menyatakan Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Jadi yakin pencipta segala sesuatu adalah Allah. Kita yakin kebenaran Al-Quran, maka kita yakin juga Allah lah yang maha pencipta. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk dalam rububiyah Allah adalah memberi rizki. Dijelaskan dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah. Maksudnya ayatnya masih panjang. Kita kutip ini yang bertalian dengan rizkinya. Dan tiada ada suatu binatang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Jadi hanya Allah yang memberi rizki, yang mengatur rizki untuk hambanya, untuk makhluknya. Termasuk kita hidup, berjalan, melata di muka bumi. Rizki kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segi mulkiyah, dalam segi menguasainya, merajinya Allah. Lihat surah Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yakin kerajaan langit dan bumi, kekuasaan di langit dan bumi hanyalah milik Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan segala sesuatu. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Karena langit dan bumi, kekuasaan di langit dan bumi adalah milik Allah, maka kekuasaan yang harus ditegakkan di muka bumi ini hanyalah kekuasaan Allah, kekuasaan Islam. Selanjutnya, yang kedua, tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Sholih bin Fauzan masih mendefinisikan dalam kitab tauhidnya. Tauhidul uluhiyah huwa tauhidullahi ta'ala bi af'alil ibadi allati amarahum biha patusarrafu jami'u anwa'il ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Artinya, tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba yang diperintahkan oleh Allah. Maka segala macam ibadah harus ditujukan kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Termasuk bentuk ibadah, sholat hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah. Segala pokoknya macam ibadah harus diarahkan, harus ditujukan kepada Allah semata. Itu adalah tauhidul uluhiyah. Kalau kita malah beribadah, malah berdoa, malah sholat bukan karena Allah atau tujuannya bukan Allah, itu sudah termasuk syirik. Orangnya disebut musyrik. Jelas syirik itu adalah termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan syirik. Selanjutnya, di antara dalil nakli tauhid uluhiyah dijelaskan di antara dalam surah Al-Kahfi ayat 110.
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini jelas. Ini merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia bahwa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian itu, zat yang harus disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan rahmat Rabb-Nya, maka ia harus beramal soleh dan tidak boleh musyrik dalam ibadah kepadanya. Yang terakhir, tauhidul asma'i was sifati. Huwa tauhidullahi ta'ala bikulli ma warada fil Qur'anil Karim wal ahaditsin nabawiyyatis sahihah min asma'illahi wa sifatihi allati wasofa biha nafsah aw wasofahu biha rasuluhu alal hakikat. Tauhidul asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dengan segala apa yang telah datang di dalam Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis Nabi yang sahih berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya secara hakikat bagi zat Allah itu sendiri. Jadi hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna, sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik, dan Allah memiliki sifat-sifat yang ditentukan olehnya atau oleh Rasulnya bagi Allah. Sehingga nama-nama Allah tidak boleh digunakan dipakai oleh manusia. Kalau kita ingin menggunakan nama Allah untuk nama kita, nama manusia, maka harus dikaitkan, disambungkan dengan lafaz yang lain atau diawali dengan lafaz yang lain. Misal yang dicontohkan oleh Rasulullah atau nama ayahnya Rasulullah itu pakai Abdun. Jadi Abdullah, Abdur Rahman, Abdul Latif. Itu. Kemudian sifat-sifat Allah itu yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Kalau para ulama ada yang menentukan itu berdasarkan ayat dan hadis tersebut, ada sifat yang 20 yang wajib bagi Allah. Dari mulai sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kemudian kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Selanjutnya, dalil nakli tentang tauhid asma wa sifat itu dijelaskan di dalam surah Al-A'raf, diantaranya ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini jelas bahwa yang memiliki Asmaul Husna hanyalah Allah. Dan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah diawali dengan Asmaul Husna, dengan nama-namanya, dan sesuai dengan situasi dan kondisi atau kehendak kita mau minta apa. Di antara asma Allah misalnya Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki.
Maka kita apabila mau memohon, berdoa, meminta rizki, panggil dulu asma Allah yang maha pemberi rizki. Misal, Ya Razzaku urzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiro. Wahai zat pemberi rizki, berilah aku rizki dengan rizki yang baik, yang banyak, yang barokah. Yang mau meminta ilmu, panggil asma Allah Al-Alim. Ya Alimu alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Wahai zat yang maha mengetahui, berilah aku pengetahuan terhadap apa yang aku belum tahu, dan ingatkanlah bagiku terhadap apa yang aku lupa. Itu diantara contohnya. Nah, itu mungkin sekilas tentang al-iman billahi, beriman kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami. Nanti akan Ustadz evaluasi melalui tugas, dan mungkin sebentar lagi ada ujian tengah semester. Makanya semuanya dipersiapkan, dan karena ini dengan sistem online termasuk ujiannya, maka kita yakin beriman kepada Allah, yakin Allah maha mengetahui, maha mendengar kepada kita. Kita harus jujur. Awas, jangan memperhatikan karena saya tidak bisa melihat itu para siswa semua, anak-anakku sekalian. Tapi Allah yang melihat, maka harus jujur ketika menjawab soalnya itu tanpa melihat buku, tanpa meminta bantuan kepada yang lain. Buktikan kemampuan kita sampai di mana. Mudah-mudahan ada dalam pertolongan Allah dan hidayah Allah, ujiannya bisa sukses. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.